Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatu al-khamisah. Permasalahan yang kelima. Hukmul ma'il musta'mal fit taharah. Hukum air bekas dalam bersuci. Al-ma'ul musta'mal fit taharati kal ma'il munfasil an a'dha'il mutawaddi wal mughtasil. Tahirun mutahhirun li ghairihi 'ala sahih. Para ulama penulis kitab Al-Fiqhul Muyassar mengatakan air mustakmal atau air bekas bersuci seperti air bekas yang menetes dari anggota tubuh orang yang berwudu dan orang yang mandi wajib, maka hukumnya tahirun mutahhirun li ghairihi, suci lagi mensucikan. Ala sahih, menurut pendapat yang benar, menurut pendapat yang kuat. Yarfa'ul hadath wa yuzilu an-najis, dapat mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Madama annahu lam yataghayyar minhu ahadul awsaf ats-tsalatsah, selama tidak berubah salah satu dari tiga sifatnya. Maksudnya tidak berubah dengan najis. Ar-raihah wat ta'am wal laun, yaitu tidak berubah aromanya, tidak pula rasanya, tidak pula warnanya. Baik, ini sudah ditegaskan pendapat yang kuat, insyaallah air mustakmal itu suci lagi mensucikan. Jadi memang ada dua pendapat ulama. Yang pertama, pendapat mayoritas ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah, bahwa air mustakmal suci tapi tidak lagi mensucikan. Pendapat yang kedua, inilah yang dipilih dalam kitab ini, airnya tetap suci lagi mensucikan. Imam Ibn Qudamah rahimahullah dalam Al-Mughni menyebutkan ini adalah pendapat banyak ulama. Diriwayatkan dari Imam Ahmad, diriwayatkan juga dari Al-Hasan Al-Basri, atau An-Nakhai, Az-Zuhri, Makhul dan madhab Zahiriyah. Dan juga diriwayatkan pendapat yang kedua dari Imam Malik. Wal qaul ats-tsani lisy-Syafi'i, dan juga pendapat kedua dari Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i di sini diriwayatkan dari beliau ada dua pendapat. Pendapat yang pertama tidak boleh. Ada pendapat yang kedua boleh. Dan juga diriwayatkan dari Ali, Ibnu Umar dan Abu Umamah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah sekalian, banyak ulama yang berpendapat air mustakmal itu boleh. Ini sengaja saya sebutkan semuanya karena ada sebagian orang yang sangat keras dalam masalah ini, sampai mencelah orang yang berwudu dengan air yang mustakmal. Ya, ada sebagian orang di negeri kita yang mengaku pengikut madhab Syafi'i. Mereka seakan-akan ulama sepakat air mustakmal itu tidak boleh lagi digunakan, padahal masih ada khilaf ulama. Manhaj Ahlus Sunnah dalam perbedaan pendapat seperti ini harus berlapang-lapang. Harus berlapang-lapang, tidak dibangun di atasnya permusuhan dan kebencian. Tapi mereka fanatik madhab, subhanallah, sampai menyesatkan orang yang menggunakan air mustakmal. Padahal ini perbedaan pendapat ulama dari kalangan 4 madhab sejak dahulu. Bahkan ada juga riwayat dari Imam Syafi'i, beliau membolehkan, dan bahkan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah pendapat yang kuat insyaallah ta'ala, dan dikuatkan juga dalam kitab ini. Nah, sekarang kita sebutkan dalil-dalilnya. Wa dalilu taharatihi, dalil bahwa air mustakmal itu suci. Di sini disebutkan 4 dalil. Yang pertama adalah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berwudu, maka para sahabat hampir-hampir bertengkar karena memperebutkan sisa air wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dari Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Jadi ini dalil yang pertama. Para sahabat berebutan sisa air wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tujuan para sahabat adalah mencari berkah, tapi ini juga sekaligus dalil bahwa air bekas bisa digunakan untuk bersuci. Bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian dalil yang kedua,
Wali'annahu sallallahu alaihi wasallam sabba ala Jabirin min wudu'ihi idza kana maridan. Dan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiramkan air kepada sahabat Jabir dari bekas wuduk beliau ketika sahabat Jabir ini sakit. Hadis ini sahih, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Walau kana najisan lam yajuz fi'lu dzalika. Andaikan air bekas itu najis, tentu tidak boleh melakukan hal itu. Ini menunjukkan air bekas itu bukan najis, sehingga Nabi SAW menyiramkan kepada sahabat Jabir yang sedang sakit. Baik, ini yang kedua. Dalil yang ketiga, wali anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wa nisa'ahu kanu yatawadda'una fil aqdah wal atwar wa yaghtasiluna fil jifan. Dan karena Nabi SAW serta para sahabat beliau, begitu pula istri-istri beliau, berwudu dengan menggunakan bejana-bejana yang terbuat dari kayu atau tempat minum, dan mereka juga mandi di bejana-bejana air. Maksudnya di sini bukan menggunakan keran seperti kita atau shower seperti kita, tapi menggunakan bejana. Mereka berwudu dan mandi dari bejana. Seperti insyaallah taala akan kita bahas nanti hadis yang masyhur, hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau mencontohkan wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangan beliau ke dalam bejana. Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangan beliau ke dalam bejana. Jadi tidak menggunakan keran seperti kita hari ini. Tidak pula ada orang yang tuang-tuangkan begitu, tidak. Tapi beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana. Ini hadisnya sangat banyak. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, begitu pula istri-istri beliau berwudu dan mandi dari bejana. Tidak menggunakan keran seperti kita di zaman sekarang. Wa mithlu hadza la yaslam min rasyashin yaqa'u fil ma' minal musta'mil. Dan cara mandi atau berwudu seperti ini tidak mungkin selamat, tidak mungkin bisa lepas dari tetesan-tetesan air dari orang yang menggunakannya. Jadi kalau kita berwudu atau mandi dari bejana, pasti ada sedikit ataupun banyak dari tubuh kita, tetesan air itu masuk lagi ke bejana. Masuk lagi ke bejana. Itu kan air bekas. Itu air bekas. Begitu pula kalau tangan sudah dimasukkan ke bejana, ya otomatis satu bejana itu menjadi air mustakmal, air bekas pakai. Tetapi kenyataannya masih digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini dalil yang ketiga. Dalil yang keempat, wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah wa qad kana junuban. Berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ketika itu beliau sedang junub. Innal mu'mina la yanjus. Sesungguhnya orang mukmin itu tidaklah najis. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Muslim. Wa idza kana kadzalik fa innal ma'a la yafqidu tahuriyatahu. Apabila mukmin itu tidak najis, maka air bekas seorang mukmin tidaklah kehilangan sifat mensucikannya. Bimujarradi mumasatihi lahu. Hanya karena kita menggunakan air tersebut atau kita menyentuh air tersebut. Jadi jamaah sekalian, ini dalil-dalil yang sangat banyak yang menjelaskan kepada kita airnya suci lagi mensucikan. Airnya suci lagi mensucikan. Tidak ada satupun dalil yang tegas yang mengatakan bahwa air bekas, air mustakmal tidak lagi bisa mensucikan. Sementara ini 4 dalil minimalnya menyebutkan bahwa air mustakmal itu tetap suci lagi mensucikan.